Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Semoga semua senantiasa diberi kemudahan dalam segala urusan dunia akhirat. Ada fakta baru kawan-kawan. Yang jelas ini membuat Roy Suryo, Bung Rismon dan kawan-kawannya makin tidak bisa tidur nyenyak. Karena dalam video kali ini seorang anak yang bokapnya tuh adalah alumnus UGM. Kebetulan beliau adalah kakak mahasiswa dari Pak Jokowi ya. Nah, dalam video ini akan menjawab semua yang disampaikan Roy Suryo, Bung Rismon dan kawan-kawannya tentang bagaimana foto dalam ijazah memakai kacamata, buku nikah, sampai huruf-huruf yang ada dalam skripsi ataupun ijazah, yang semuanya akan dibedah dalam video ini. Ini mungkin bisa jadi terapi tegangan tinggi untuk Rismon, Roy Suryo dan kawan-kawannya ya kawan-kawan. Tak perlu berlama-lama, langsung saja kita simak videonya. Kalau sempat saya tahu di pertemuan itu, tensi saya bisa naik, Pak. Saya datang jauh-jauh malah ditipu. Sudah cuma tanda tangan pembimbing. Ditipu apa nipu? Pengujinya kosong. Ada nama penguji tidak ditandatangani, dekannya juga kosong. Cuma satu tanda tangan. Di situ ditulis telah dipertahankan di depan Dewan Penguji tesis kepada tim TPUA. Tolong tuntut Opa Emilia Rektor itu. Kenapa wakil rektor kemarin mengatakan mereka mewakili rektor? Kenapa mereka menyuplai data kepada kami? Itu penipuan. Mana ada S1 kehutanan, itu tesis. Ini yang lu maksud ini? Ini? Lah, ini kan jelas tuh tulisannya skripsi teman Jokowi. Kenapa lu ke Jokowi? Aneh, gue bilang ini semuanya dihubungin satu orang. Untuk anak abah tolong lihat ini baik-baik. Dan juga ya, ini kayaknya lembar apa ini? Lembar pengesahan yang belum ditandatangan. Ya gue nggak tahu ini bisa. Ya, ada yang bilang kenapa S2 itu tesis atau apa itu dia dibilang kan. Nah, itu seolah punya Pak Jokowi yang katanya ada tesis itu ya kan. Nah, sekarang serius banget bingung. Gimana sih, merasa tertipu? Aduh, kemana Bang? Udah merasa giliran udah heboh merasa ketipu ya kan. Kemarin getol ngata-ngatain sama teman-temannya tuh gantung Jokowi bla bla. Katanya ilmuwan. Aduh. Gimana? Siapa ini? Lu kalau ngasih apa yang jelas lah, gue juga bingung. Nggak jelas lah. Bro, sorry ya bro, nggak usah lagi percaya sama Rismon itu bro. Rismon itu udah ngaco. Dari soal tuduhan font aja udah ngaco. Font itu ternyata ada di mesin cetak. Dan sama semuanya, ijazahnya teman-temannya Pak Jokowi pun menggunakan font yang sama. Rismon itu udah ngaco. Ngapain lagi lu percaya orang nuduh-nuduh sembarangan kayak gitu? Artinya dia nuduh nggak punya dasar. Ini gua kasih tau lagi ya. Lembaran pengesahan tuh nggak ada bakunya bro. Lembaran pengesahan tuh yang model-model kayak gini. Nah, nih. Emang lu lihat ini? Ini cuma ada tulisan nama dosen pembimbing. Pembimbing utama nih, cuma dosen bimbing utama aja, nggak ada. Dosen bimbing aja satu nih. Ini Kajur. Ini Kaprodi. Nah, ini lulusnya. Udah lembar pengesahan kayak gini. Ini PB ya. Nggak ada bakunya lembar pengesahan tuh macam apa. Lu percaya sama Rismon ya, lu makin stres lah bro. Makanya lu nggak pinter-pinter ya karena lu percaya sama Rismon. Itu aja. Ini super lucu, super goblok, super tolol. Inilah bukti kalau pendukung Anies tuh tolol dan goblok semua. Makanya setiap gua tantangin adu spill hasil lembar tes IQ, gak akan mampu mereka. Buktiin. Percuma mereka cuma ngebacot, adu bacot. Elah capek. Ngaku-ngaku. Nih, buku nikah bokap gua nih. Nih ya. Nih, biar nyokap gua. Nih. Nah nih, ijazah bokap gua nih dengan foto yang sama nih. Ini sedikit informasi, ini orang tua beliau lulusan UGM juga. Nih. Apalagi? Ini nih. Di buku alumninya nih. Foto yang sama, ya Allah ya Tuhanku, capek. Lu tuh cuman pengen ngebunuh karakter Pak Jokowi kan? Nih anak abah. Bokap gue nih, Pahutan UGM tahun 75 nih, lebih tua dari Pak Jokowi nih. Udah pakai hardcover anak abah. Ya Allah ya Tuhanku, sekarang permasalahan hardcover. Ini hard ini nih. Tuh, gue banting tuh. Jadi bokap abang ini bokapnya adalah alumni UGM juga ya kan kawan ya.
hardcover ini. Sabar bang, memang anak abah ya. Capek deh. Coba lah yang permasalahan itu yang bener-bener bermasalah gitu. Jadi ini gara-gara apa ya? Gara-gara gue di DM sama media-media yang gue pikir media itu ya, gue jadi takut lah. Karena makin panjang aja. Sebenarnya gue sama keluarga gue sih dilarang sih. Apa ngebahas-bahas soal politik lah, ngebahas-bahas soal yang lagi tren di medsos dilarang sih. Jadi ya ini biar terakhir kali aja lah gue bikin konten kayak gini. Jadi buat para pembencinya Pak Jokowi, buku ini belum final. Jadi buku ini nih sebenarnya termasuk data pembanding, tapi tidak sempurna. Ketidaksempurnaan kenapa? Karena di dalam buku ini pun masih banyak kesalahan. Kesalahannya itu berupa apa? Ya kesalahan minor aja sih. Kesalahan berupa ya kayak gini lah. Kayak nama bokap gue aja salah di sini. Nah nih, nama bokap gue di sini aduh, kok nggak ini sih? Nah, Setio Sarana. Sedangkan nama bokap gue itu Setio Sarono. Nih, Setio Sarono. Di sini Setio Sarana. Di ijazah pun nama bokap gue tuh Setio Sarono. Jadi kesalahannya tuh ya kesalahan minor. Termasuk ya banyak lah kesalahan di buku ini. Termasuk kesalahan kayak Ini yakin gua anak abah pasti auto buta. Auto buta, auto budak. salah apa? Salah pasang foto pun ada. Aduh, mana sih? Nah, ini kayak gini nih. Nah, ini salah pasang foto nih. Jadi, fotonya nih salah. Jadi, karena ini dibikin pakai mesin cetak, dia tuh kalau ada kesalahan udah terlanjur dicetak ya susah buat ngeditnya. Karena mahal juga kan. Diulang lagi. Jadi ya daripada dia harus ngulang lagi plakat cetaknya ya langsung dia tempel aja fotonya di kayak gini nih. Ini kesalahan kayak gini. Kalau di Pak Jokowi pun ada kesalahan. Kalau kesalahan Pak Jokowi itu kalau nggak salah kesalahannya tuh nah ini Pak Jokowi itu kesalahannya pada SMA-nya. SMA-nya dia SMA 6 Yogyakarta, padahal Pak Jokowi itu SMA 6 Solo. Nah, ini kesalahannya Pak Jokowi di sini. Jadi, buat para pembenci, buku ini belum final. Kalau buku ini buat data pembanding ya memang benar data pembanding. Buku ini asli dan diterbitkannya tahun sekitar tahun 88 89. Ini bilang buku ini asli karena ya emang langsung dari ayah saya dan berarti nama Pak Jokowi itu memang sudah ada di tahun 88 89 itu. Saya nggak tahu kalau kalian nuduh Pak Jokowi memasukkan jasa, kapan memasukkannya? Berarti tahun 88 89 Pak Jokowi itu udah kaya banget, bisa sampai ngelabuin satu universitas yang seperti UGM. Udah orang hebat banget lah. Terus apa lagi ya? Ya udah itu aja. Buat media-media yang DM, udahlah nggak usah DM ah. Lu kan media bukan, ya nggak tahu, media ya harusnya netral aja minimal. Kalau nggak netral ya nggak usah DM sampai intimidasi kayak gitu. Udah thank you gitu aja. Hai. Kayak gitu. Udah thank you gitu aja. Hai. Udah banyak pihak yang menanyakan kepada saya, pengen tahu komentar saya atau ulasan saya terkait dengan hal yang lagi ramai, yaitu beberapa pihak yang Nah, ini Pak Abimayu nih, ahli forensik ini, real, bukan abal-abal macam Bung Panci. yang mempertanyakan keaslian ijazahnya Jokowi. Ya langsung saya sebut aja kan, yang lagi ramai itu adalah orang yang saya kenal ya, dan saya yakin mereka berdua juga sangat kenal saya, yaitu Roy Suryo dan Rismon Sianipar Hasiolan. Ya, orang yang mempertanyakan kepada saya ini adalah minta masukannya terkait atau minta pendapat saya. Oke, saya nggak mempertanyakan mengenai keabsahan ijazah tersebut dan sebagainya karena saya belum diminta yang berwajib. Oke, belum ada pihak yang meminta untuk saya ikut terlibat dalam hal itu. Justru saya sekarang ini ingin mempertanyakan kepada pihak-pihak yang mempertanyakan hal tersebut dalam hal keberhakannya, seberapa berhaknya orang yang bersangkutan itu melakukan pengungkapan seperti apa yang sekarang sudah dilakukan. Ya, tadi keduanya sudah saya bilang. Oke, buat masyarakat juga supaya tahu, saya bukan temannya Roy Suryo maupun Rismon Sianipar Hasiolan ya, bukan. Ya, kami hanya saling kenal. Sama Roy Suryo sering ada di talk show, walaupun kami juga sama-sama satu klub di Mercedes, tetapi dia serinya beda dengan yang saya, dan kemudian
kelompok saya yang jalan-jalan juga chapternya beda sama dia, jadi bukan teman jalan. Begitu pula sama Rismon itu cuma kenal waktu saat kita sama-sama diminta untuk memberikan keterangan ahli terkait kasus kopi cyanida. Jadi ketemu cuma 1 hari. Tapi kenal kan? Cuma saya bilang bukan teman, supaya masyarakat tahu ya. Kalau teman itu kan teman kuliah, teman SMA, teman jalan, sehobi yang kemudian sering bertemu, nongkrong di mana, ketemu jalan. Nah, itu bagi saya teman ya. Tapi kalau ketemu, say hello, jangan saling tahu aja, kita tahu kiprah masing-masing, ya udah itu saling kenal. Oke, saya tetap respect sama keduanya ya, kiprahnya juga baik ya, Rismon maupun Roy Suryo. Cuma yang saya pertanyakan adalah seberapa berhaknya. Dalam arti begini ya, sekarang misalnya langkah pengungkapan yang dilakukan oleh Rismon, Bung Rismon itu kalau saya boleh rangkum, correct me if I'm wrong ya, Bung Rismon ya. Jadi kan Anda itu kan ke perpustakaannya UGM, kemudian masuk minta data skripsinya, dan kemudian minta data beberapa data yang di situ, kemudian sama pihak yang bersangkutan tanpa banyak dipertanyakan ini itu malah diberikan, tetapi Anda tidak memberitahukan siapa kan. Memang cukup dijaga perlu lah itu. Setelah Anda dapat datanya, Anda foto-foto dan kemudian Anda lihat, Anda ulas, ternyata Anda punya ulasan, Anda punya temuan yang menurut Anda itu adalah tidak sah ataupun tidak benar, ya tidak sah, kemudian dipublikasikan ke masyarakat. Ini yang saya pertanyakan. Gini, saat Anda masuk ke sana memang tujuannya kan untuk menguji ya seberapa benar skripsinya dan lain sebagainya ya, data-data tersebut. Kalau kita yang benar sebagai seorang digital forensik, kita nggak atas inisiatif sendiri aja kemudian langsung masuk belasak-busuk ke sana ini cari tahu ini itu. Menurut saya sih enggak. Iya kawan-kawan, jadi tujuan mereka meneliti, menguji ijazah Pak Jokowi itu tujuannya untuk apa dulu gitu kan? Untuk menjelekkan, untuk sengaja menjatuhkan, atau sekedar kepo aja gitu kan ya? Tapi kalau sekedar kepo aja, kenapa mereka teriak-teriak kesana kemari ya, sampai sebegitunya mereka merosting, bahkan ya udah bisa dikatakan bukan mengkritik lagi, bukan merosting lagi, tapi bisa kadar hinaan tuh udah kental banget gitu ya kan? Gitu loh. Bahkan demikian pula pihak kepolisian yang bahkan sudah mempunyai hak, seperti misalnya contohnya yang kayak pihak yang waktu itu malah berseberangan sama saya, misalnya kayak Muhammad Nuh. Dia memang polisi yang memang tugasnya sebagai digital forensik. Jadi kemudian kalau dia melakukan pengecekan bisa, tetapi dia pun tidak punya hak untuk segera memeriksa kecuali atas permintaan atasan, atas penugasan khusus, misalnya mengungkapkan sesuatu bagian dari tugas dia. Nah, itu baru dia bergerak ke arah sana, nggak seinginnya aja mau-maunya gitu. Itu yang normal. Dan kita-kita yang sipil, termasuk saya dan Rismon dan Roy, kita ini kan melakukan digital forensik pada saat diminta bantuan baik oleh hakim maupun oleh polisi ataupun pengacara, semuanya penegak hukum ya. Baru kita turun tangan melakukan pengujian. Nah, kalau tanpa diminta yang berwajib, tanpa orang pihak hukum, berarti apa yang kita lakukan itu menurut saya melanggar hukum. Karena kita menjadi orang sipil biasa, cuma memang mempunyai kemampuan. Oke, jadi di sini paham saya kenapa Pak Jokowi tidak ingin menunjukkan kepada mereka. Siap-siap lah pokoknya. Untuk melakukan penelusuran, untuk melakukan pengujian digital dan lain sebagainya, ya kan? Nah, kemudian pada saat kita menerima penugasan, bila itu justru baru itulah kita seakan-akan mempunyai pangkat keberhakan untuk melakukan pengujian, dan bahkan tidak bisa dibilang tidak tersentuh karena apa yang kita lakukan sudah atas nama hukum. Dan penjelasannya kepada masyarakat harusnya juga dibatasi, dalam arti kita harus lihat mana-mana yang menjadi konsumsi masyarakat, mana-mana yang nanti menjadi ulasan untuk masuk ke hukum. Hal itu yang sering saya selalu ungkapkan, ya selalu istilah saya jelas sekali, saya bilang apa yang saya jelaskan selalu adalah nanti kalau yang demi hukum itu secara penjelasan hukumnya itu selalu demi hukum dan hanya kepada orang hukum. Jadi kalau sekedar pengacara aja atau siapalah dia seorang penegak hukum, bahkan polisi yang nanya, tetapi itu bukan demi hukum dalam arti bukan untuk penugasan, tidak ada suratnya kejelasan surat tugas dan kemudian bukan di pengadilan, saya nggak akan menjawab yang kayak gitu. Nah, kalau ke media yang saya jawab juga hal-hal yang umum, bukan hal-hal yang mendetail, karena tetap yang namanya ketenangan publik ya, ketentraman publik itu tetap harus diutamakan. Jangan sampai yang kita ungkapkan hanya sekedar isu-isu dan kemudian penguatan hukumnya, dasar hukumnya nggak jelas, kemudian malah masyarakat jadi resah. Kalau saya sih menjaga diri saya kayak gitu ya, itu kalau saya sih biarkan Anda juga mau melakukan, kalian mau melakukan hal yang kayak gitu ya, bebas-bebas aja cara pikirnya. Itu yang bagi saya kayaknya membedakan saya dengan Anda gitu loh. Nah, kemudian temuan yang dilakukan di situ, apakah memang waktu minta itu Anda bilang Anda mau menguji, ataukah diam-diam dulu nanya, abis itu kemudian setelah dikasih Anda lakukan foto-foto. Nah, kalau dilakukannya diam-diam, berarti apa yang lakukan itu salah, karena pada saat rekaman tersebut bukan atas dasar hukum, tetapi sebagai sipil biasa aja ya, status hukumnya rekaman tersebut lain. Beda kalau atas dasar hukum udah ketahuan jelas, maka apa yang kita rekaman di situ memang sudah mempunyai kekuatan hukum, bisa kita elaborasi lebih lanjut. Kemudian saat saya umpamanya kalau kita publikasi, Memang agak lain segerombolan itu. Parah sih, menghalalkan segala cara demi menjatuhkan Pak Jokowi. Innalillahi. ke masyarakat, itu menurut saya juga salah. Kenapa? Seharusnya sebagai warga negara masyarakat, ya, sebagai warga masyarakat lah, yang kita lakukan adalah melaporkan kepada yang berwajib. Karena memang mereka yang ditugaskan itu. Kita laporkan, kita kasih lihat temuan kita kayak gini, kemudian biar yang bersangkutan melakukan follow up. Paling tidak kita publikasikan kepada masyarakat, kita udah ada temuan, kemudian biar nanti polisi melakukan pengulasan lebih dulu. Itu menurut saya yang proper. Well, kalau pernyataannya atau pemikirannya, soalnya wah nggak mungkin percaya sama polisi, nanti malah ketunda dan lain sebagainya.
Berarti kita nggak percaya polisi, berarti kita nggak percaya hukum. Well, yang gak usah jadi warga negara Indonesia kalau kita nggak percaya sama polisi sih, menurut saya ya, gitu loh. Polisi aja percaya sama saya, percaya saya sebagai warga masyarakat, dan kemudian percaya saat minta saya untuk memberikan keterangan ahli, saya dianggap mampu. Nah, kemudian kebaliknya pada saat saya sebagai warga kembali umpamanya biasa, kemudian kenapa saya tidak bisa menghargai polisi? Ya saya harus hargai. Bahkan yang berpangkat kopras sendiri pun yang di jalanan yang cuma kayak gimana atau berita-berita atau apalah itu, saya harus hormati karena mereka bagian dari institusi yang saya harus hormati. Ya secara hukum bekerjanya seperti itu, gitu. Nggak bisa kita kemudian sekadar kita terabas, kita nggak percaya semuanya kemudian kita lakukan sendiri. Menurut saya sih itu nggak benar, gitu ya. Itu langkah yang bagi saya salah. Nah, kemudian mengenai penjelasannya Roy Suryo, punten nih Mas Roy, ya Anda mengutarakan bahwa mengenai kebebasan publik ya untuk melihat data, itu lihat kebebasan publik yang mana? Ya, publik yang dibilang bebas itu adalah pers, ya kebebasan pers. Iya, undang-undang yang mana sih kalau menurut Anda kebebasan publik? Itu pers yang mewakili publik, ya kan? Itu ada undang-undangnya dan ada penguatannya karena mereka mempunyai suatu tugas pengungkapan pada saat itu. Itu juga diminta sama atasannya. Bukan berarti anggota masyarakat siapapun bebas kemudian melacak-lacak membuka ini itu. Enggak lah, ada dasarnya semua. Itu Bung Panci masalah juga persetan. Kalau itu semua dibilang bebas, tiap hari kemudian ada jutaan masyarakat yang pengen ngeliat data ini itu, wah bisa kisruh dong semua tempat. Jadinya harus melayani masyarakat hanya karena dasarnya kebebasan publik. Kalau nggak dilayani nanti dibilang melanggar undang-undang. Enggak kan? Enggak gitu. Mungkin dalam hati mereka tuh percaya Pak aslinya, ya kan? Iya nggak teman-teman? Dalam hatinya tuh percaya, cuman karena ego mereka tuh kenceng untuk menjatuhkan Pak Jokowi, jadi ya pokoknya apa yang orang katakan tuh yang nggak sepaham mereka tuh bullshit, bohong kayak gitu. Jadi kan saking nyidamnya pengen Pak Jokowi di penjara, kawan-kawan. Rekam jejak mereka yang dulu-dulu kan masih kan banyak ya, rekam jejak digitalnya banyak gitu kan. Mungkin karena saking nyidamnya, saking apa ya, saking kepinginnya Pak Jokowi itu hancur sehancur-hancurnya. Yang nyatanya sampai sekarang masih fan-fan aja kan, karena Pak Jokowi emang lurus gitu. Nggak gitu banget gitu loh. Nah, dalam hal undang-undang tersebut Mas Roy bilang bahwa Anda lah yang meresmikan atau membuat undang-undang itu. Salah Mas Roy, salah banget, bukan Anda. Paling tidak bukan sendirian. Kalau Anda mungkin ada di komisi tersebut atau pernah diminta masukannya, itu kan berarti ada suatu kelompok yang secara kolegial bersama-sama tim untuk melakukan pengulasan data yang ada, kemudian diungkapkan, akhirnya dirangkumkan gitu. Nah, itu kemudian baru diumumkan kepada publik. Itu yang benar, dan kemudian yang mengumumkannya siapa? Ya pihak ketua DPR atau ketua komisi untuk menjadi rancangan undang-undang gitu. Hati-hati kalau Anda biasa mencari-cari kesalahan orang. Tunggu bentar lagi aib Anda akan dibongkar wa yafdahu wa la fi basti baiti. Ya Allah akan rendahkan dia, biarpun dia di tengah-tengah rumahnya tiba-tiba enggak dihormati oleh ayahnya, tidak dihormati ibunya, tidak dihormati oleh saudaranya, tidak dihormati oleh suaminya, tidak dihormati oleh istrinya, tidak dihormati oleh anaknya. Kenapa? Dia biasa mengungkar aibnya orang. Awas, hati-hati. Jangan Anda punya hobi jelek mencari-cari kejelekan orang, mencari-cari kesalahan orang. Pastikan Anda tobat dari itu juga. Kalau orang hidupnya kerjaannya mencari kejelekan orang, pasti dia adalah orang yang susah bertobat, karena dia merasa tidak bersalah. Dia susah menangisi dirinya sendiri, susah. Makanya kalau sudah orang punya kebiasaan bicarakan kejelekan orang, mencari kejelekan orang, wah ini jauh dari wilayah tobat, jauh tobat untuk dirinya sendiri, apalagi tobat untuk orang lain. Wah naudzubillah. Maka ini orang jelek, orang kotor, orang hina. Maka pastikan Anda tidak biasa bicarakan kejelekan orang. Jadi tujuan Roy Suryo, Dr. Simon kawan-kawannya itu apa dulu untuk seperti yang disampaikan Bapak tadi gitu. Nggak ada legal standing, nggak ada hak untuk melakukan seperti itu gitu. Misalkan melakukan penelitian, analisis sesuatu ya nggak perlu teriak-teriak di media sosial kemana-mana, Pak Jokowi begini. Tentu semua ada batasan-batasannya ya kawan-kawannya. Mana yang privacy, mana yang patut dikonsumsi publik, mana yang harus disampaikan, mana yang memang nggak pantas untuk disampaikan, seperti itu ya kan. Jadi apa ya, semua kembali ke mereka sebenarnya. Mereka yang memulai, mereka yang pengennya menang sendiri. Sampai-sampai apa yang dikatakan semua orang tuh bohong, ahli hukum pun bohong, polisi pun bohong. Kalau nggak seperti yang mereka katakan tuh dikatakan bohong, itu kan itu kan sakar PDW gitu kan. Pokoknya orang foto orang ngapusi, berarti itu kan benernya sendiri gitu ya kan. Jadi ya semoga kita bisa mengambil hikmah dari semua ini ya kawan-kawan, bisa memetik pelajaran dari semua ini, bisa mengambil hikmahnya, mengambil indahnya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, jangan mudah percaya, jangan mudah terprovokasi, apalagi terhasut. Jika Anda mendapatkan informasi penting atau berita penting, tarik benang merahnya dulu, cari narasumber pembanding agar tidak keblinger. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.